Bos, ada yang mengatakan teori konspirasi bahwa memang corona sengaja diciptakan China. Ada. Kalau nggak salah, Anda ngangkat ini di YouTube channel Ya, ya? jadi gini. Ceritain. Saya ada sahabat saya, profesor di Cambridge University, orang Malaysia, Aha. gitu ya. Dia suatu hari WA saya, kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan Februari tepatnya, dia WA, dia bilang, "Brother, ini virus di-enrich. Di-enrich. Virus ini virus biasa, Aha. tapi di-enrich." Saya bilang, "What do you mean enrich?" Seperti nuklir, di-enrich, diperkaya. Ya. Ada unsur AIDS-nya, ada unsur mau ini imunitas. Saya bilang, "Lu gila kali. Siapa yang enrich?" Ada 3 katanya yang dicurigai laboratoriumnya bisa mengerjakan. Amerika bisa, Wuhan bisa, Israel bisa. Gitu. Nah, ini yang menariknya. Lalu kata dia gini. Lalu this is the fact katanya. Karena kami di Malaysia, akhirnya dia ke Malaysia. Malaysia ini mau menentukan virus mana yang ke Malaysia. Nah, Yang akan dikirim ke Malaysia. yang akan dikirim ke Malaysia. Ya. Faktanya adalah virus A adalah virus yang menjadi root, menjadi akar daripada corona ini. Virus A ini beredar di Amerika. Virus B beredar di Wuhan. Virus C berada di Eropa. Nah, virus yang ada di dan setiap virus punya simptom sendiri, punya gejala sendiri, punya pendekatan dan punya pengobatan sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh dia sesak nafas itu B apa A ya gitu. Ini harus dipahami nih. Gitu. Nah kemudian itu dia sekarang udah turun ke, dulu katanya virus B mati di panas. Karena nggak lagi. Kok di Indonesia nggak, ternyata pertanyaannya yang di Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Oh. Inilah yang saya menantang seluruh virologi, ahli biomolekular di Indonesia. Kok lu diem aja sih? Lu makan sekolah puluhan tahun lo. Bunyi ini virus yang mana nih? Itu yang jadi saya. Dan Donald Trump memang berulang-ulang mengatakan wah ini sengaja dibuat di Wuhan untuk disebarkan seluruh dunia ya. Ternyata kalau kita nggak melihat begitu, karena virus di Amerika yang A, which is laboratoriumnya Amerika. Oke. Yang di Wuhan B. Karena Amerika pun ada teori konspirasi juga. Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya udah bicara bahwa akan datang satu pandemi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, makanya kita bilang yang beroperasi 3. Jadi Israel sebar di Eropa. Oh itu Israel? Yang Wuhan disebar di Wuhan. Nah yang Amerika disebar sama sekelompok yang farmasi. Ke Indonesia yang mana nih? Nah ini yang saya menantang pada semua biomolekular adalah yang Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Itu yang kita harus tentukan. Jangan wah ini obatnya corona gini, ini begini. Jadi saya bilang jangan naif amat bos jadi pejabat bos. Fakta dulu dari sains kita ini yang A, yang B, yang C gitu. Anda mau ngomong siapa nih? Makanya saya kalau ngomong pejabat kan dalam tanda petik. Gak pernah ngomong satu nama Pak. Ambil aman. Gitu. Jadi seorang Mardigu itu ada takutnya juga ya? Jadi gini, kita bukan takut. Kita ini mencintai tanah air kita. Ya. Tetapi pada saat kita berbicara terlalu kencang, beberapa merasa alergi dengan berbeda pendapat. Okay. Muscle knowledge berbeda itu tidak biasa. Nah, kita pernah 6 tahun di Amerika, pernah tahu bahwa berbeda pendapat itu biasa saja. Ya. Bahkan dibilang asshole, son of a bitch, biasa saja gitu ya. Di sana. Nah, argumen juga hal yang biasa selama berbasis knowledge, gitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita nih belajar demokrasi, masih belajar. Jadi beda pendapat itu dianggap salah. Apalagi muscle knowledge-nya berbeda. Misalnya saya memahami bahwa printing money it's okay selama untuk industri dan manufaktur, gitu ya. Dan sekarang BI akan mencetak 600 triliun. Iya, tapi kalau buat BLT, buat create demand. Saya bilang, ini masih teorinya Keynesian. John Maynard Keynes itu bilang di dalam tahun depresi Amerika tahun 30, kita harus create demand. Iya. Iya, karena mereka punya manufaktur kuat banget waktu itu. Mereka punya mobil Ford, mereka punya Rockefeller, punya gasolin dan segala macam. Terus punya Thomas Alva Edison, punya GE, punya ini. Jadi manufakturnya nggak masalah.
create demand turun. Nah, di Indonesia ini yang jatuh kan bukan demand, yang jatuh adalah supply produsennya, suppliernya. Karena kan kita udah terbiasa impor. Iya. Nah, waktu itu disuntikkan ke BLT untuk create demand, ininya udah tinggal 30% produsennya. Udah kanker stadium 2 kalau stadium 2 ekonomi. Tapi ya. kan at least kan rakyat terbantu lah, Pak. Sekarang kan persoalan rakyat sekarang nggak makan, nggak punya duit untuk makan. Nah, kita sekarang mau basic-basic aja ya kan? Kita mau ngajari, mengingatkan bahwa bareng harusnya. Jadi waktu 600 triliun itu 100 buat create demand, 200 buat bukankah trading. kalau demand-nya nanti create, hukum ekonomi katakan supply akan naik sendiri dong, Pak. Begitu ada kebutuhan, setuju. Orang bikin supply dong. Yang kita harus petakan sekarang, kakaknya saya bilang suka ngeritik kalau Najwa mengkritik anggota DPR, saya sebenarnya mengkritik para menteri. Kemana aja lu? Iya kan?